Halo semua, selamat datang di Electrical Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai conditional statements in C. Kira-kira main ideas-nya tuh ada 3 ini ya. Ada if statement, if else statement, sama switch statement. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung pakai definisi aja. Nah, pertama ada if statement. Nah, if statement itu buat apa sih? If statement itu kita pakai jika kita ingin mengecek kebenaran atau kesalahan dari sebuah statement. Ketika statement if tersebut terpenuhi, program akan menjalankan statement di dalam if statement tersebut. Apabila tidak terpenuhi, maka statement if akan dilewati oleh program. Contohnya seperti ini. Kita punya A sama dengan 0, kita punya B sama dengan 1, kita punya C sama dengan 2. C di sini nggak dipakai, tapi nanti akan kita pakai ke depannya. Nah, seperti kita punya A lebih dari B jika kita set dulu nih. Nah, fungsi if yang kita pakai di sini ada A lebih dari B dan B lebih dari A. Oke, kita set A sama dengan 0, B sama dengan 1. Tentunya B lebih dari A. Maka dari itu fungsi if yang atas ini akan terlewati dan akan masuk ke fungsi if ini, lalu akan memprint ini. Nah, untuk percobaannya kita langsung compile aja. Kita run. Outputnya akan seperti ini teman-teman. Nah, B lebih dari A. Karena B sama dengan 1, A sama dengan 0. Selanjutnya kita punya if else. If else itu versi lebih lengkapnya if. Kita dapat menggunakan statement if else untuk menguji kebenaran atau kesalahan statement. Seperti if. Akan tetapi yang membedakannya dengan if statement adalah apabila tidak ada statement if yang terpenuhi, maka otomatis akan memasuki statement else. Nah, seperti yang tadi, B sama dengan 1, A sama dengan 0. Di sini, if yang di atas kan tidak terpenuhi. Lalu tidak ada fungsi if yang lain, maka akan langsung masuk ke else. Karena else adalah satu-satunya kemungkinan selain if, dan terpenuhi, maka else akan keluar. Seperti yang udah gue sebut tadi, hanya ada satu if. Berarti sebenarnya, kalimat yang gue ucapkan tadi itu bermaksud if else dapat dikembangkan menjadi lebih dari 2 kemungkinan if dan else, yaitu menggunakan else if. Nah, untuk menggunakan else if, gue ada contohnya dari programmist.com. Program ini akan menentukan apakah program tersebut, kita baca aja nih, program itu tersebut sama, angka pertama lebih dari angka kedua, lalu selanjutnya apakah kedua expression atau kedua angka yang disebut itu false. Langsung aja kita compile, kita run. Outputnya akan seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan 2 angka bilangan bulat. Kita memasukkan 10 dan 11 misal. Nah, jika 10 dan 11 yang dimasukkan, maka if pertama tidak terpenuhi, else if pertama tidak terpenuhi, karena kemungkinannya hanya 3, maka harusnya yang terprint adalah ini. Result 10 kurang dari 11. Kita enter aja langsung. Nah, begitulah cara menggunakan if, else if, dan else dalam if else. Selanjutnya ada switch statement. Nah, switch statement ini digunakan untuk mengetes statement yang diberikan agar terlihat lebih sederhana. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini ada fungsi, ada switch case. Nah, switch case fungsi ini berfungsi untuk memberi output apakah nilai huruf yang teman-teman masukin itu termasuk nilai lulus atau enggak. Di sini gua memasukkan A, B, C sebagai lulus dan D dan E itu sebagai gagal. Sintaksnya seperti ini teman-teman nih, switch. Ketika meminta nilai A, lalu kita memasukkan apapun di sini, pastinya kemungkinan dari switch-nya itu gua tulis nih, kalau A, B, C akan lulus, D, E gagal, Z untuk keluar, seperti yang gue tulis ini, dan selain A, B, C, D, E, Z akan memberi output Anda tidak memasukkan huruf A sampai E ataupun Z. Gue tambahin Z. Nah, oke. Nah, sintaksnya seperti ini. Langsung aja kita run. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, A, B, C akan lulus, D, E akan gagal, Z keluar,
dan default atau selain A, B, C, D, E, dan Z akan memberikan output Anda tidak memasukkan A, E, dan Z. Oke, kita coba memasukkan nilai D. Anda gagal. Nah, kalau kita run lagi, misal kita memasukkan nilai A, Anda lulus. Semisal kita memasukkan nilai E atau F, Anda tidak memasukkan huruf antara A dan E. Seperti itu kira-kira. Gue ada tantangan nih. Buat satu program yang dapat meminta input nilai A, B, C, dan D, lalu akan membandingkan atau melakukan perbandingan antara nilai A, B, C, dan D. Ini adalah menggunakan if-else statement. Terima kasih telah menonton video ini. Video selanjutnya kita akan membahas tentang looping. Sampai jumpa di video selanjutnya.